Film ini menceritakan, dahulu kala di abad ke-19, atau tepatnya di tahun 1989 cuy, ada seorang pria misterius yang sangat kejam. Dia pun menculik seorang bocil dan gadis-gadis di kotanya itu, yang mana psikopat tersebut, ia bermaksud untuk menurunkan ilmu psikopatnya terhadap bocil itu cuy. Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk langsung aja tonton cerita filmnya. Film ini pun dimulai, di abad ke-19 atau tepatnya di tahun 1989 terlihat ada seorang pria yang sedang mengendarai sebuah mobil tua. Dia berkeliling di jalanan tempat itu dengan maksud yang sangat mencurigakan. Terlihat juga ada bocil yang sedang melamun di halaman depan rumahnya, dan bocil satu ini bernama Martin. Sementara itu di dalam rumah, ibu Martin pun sangat mengkhawatirkan anaknya itu karena Martin mengalami kelainan pada tubuhnya, di mana tubuh Martin itu tidak bisa merasakan sakit pada fisiknya. Jadi jika Martin ini terkena sayatan pisau atau tertusuk paku dan lainnya itu, maka Martin tidak bisa merasakan rasa sakit itu sama sekali. Nah tiba-tiba ya kan, pria misterius yang mengendarai mobil tua tadi menghampiri Martin dan pria misterius ini bernama Graham. Dia pun membujuk Martin, agar si Martin ini mau ikut bersamanya. Dengan begitu polosnya Martin pun akhirnya ikut bersama Graham, dan tiba-tiba ibu Martin tidak lagi melihat anaknya di depan halaman rumah itu. Ibunya sangat cemas karena Martin menghilang dengan begitu misterius. Ternyata si Martin ini pun dibawa oleh Graham ke sebuah rumah yang begitu menakutkan dan ternyata tempat ini dulunya adalah tempat penyembelihan hewan. Namun sekarang sudah tutup karena mengalami kebangkrutan. Lalu, si Martin ini pun diperlihatkan oleh Graham, seorang wanita cantik yang sedang digantung. Dan rupa-rupanya si Graham ini adalah sosok psikopat yang sangat gila cuy. Lalu setelah itu Graham dengan begitu gila, dia pun menyiksa wanita tersebut dengan begitu sadis. Itu pun di hadapan Martin. Lalu Martin yang melihat itu semua, dia pun ya kagetlah. Martin lalu ia berlari dari tempat itu dan mencoba untuk kabur dari Graham. Namun sayangnya Graham berhasil mengejar Martin dan menangkapnya. Lalu Sin pun menceritakan 5 tahun pun telah berlalu. Di sini ada seorang wanita cantik yang baru saja turun dari bus, dan gadis cantik ini bernama Allison. Dia berasal dari Chicago dan mau berlibur ke rumah pamannya, dan pamannya ini bernama Jonathan. Dan sesampainya di rumah Jonathan, ia pun disambut oleh bibinya yaitu Karen, dan keponakannya ini bernama Wendy. Di rumah pamannya Allison ini, tidak jauh dari tempat tragedi yang didiami oleh Graham, seorang psikopat gila, yang suka menyiksa para wanita. Jadi bahaya nih cuy, si Allison ini harus berhati-hati ya, agar tidak diculik oleh si Graham gila itu. Malam ini Graham kembali melancarkan aksinya. Dia menculik lagi seorang wanita yang nantinya sebagai bahan untuk melancarkan obsesinya itu cuy, dan wanita yang diculik Graham ini bernama Melissa. Nah esok harinya Allison yang baru saja menginap semalaman di rumah pamannya, dia pun jogging sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Namun dalam perjalanan itu Allison pun melihat sebuah gedung tempat psikopat itu tinggal yaitu si Graham. Ketika melihat ke arah gedung tua itu, tiba-tiba Allison melihat seorang anak kecil di balik jendela dan anak itu adalah Martin, anak yang diculik Graham 5 tahun yang lalu. Melihat hal itu Allison pun dengan santuy melanjutkan aktivitas joggingnya. Namun tiba-tiba, sebuah truk besar yang mengarah ke arah Allison, dia pun terjatuh dan hampir saja tertabrak oleh truk itu. Lalu kemudian Allison pun dibantu oleh seorang pria yang bernama William, dan Allison yang mengalami sedikit luka di tangannya. Dia pun akhirnya diantar pulang oleh William. Sementara itu di sisi lain, psikopat Graham pun kembali melancarkan aksi gilanya. Dia pun terlihat menyiksa wanita itu, dan parahnya lagi cuy. Sebelum aksi itu dimulai Graham anjing ini selalu mengajak Martin, agar si Martin itu bisa mencontoh apa yang dia perbuat. Martin yang selama 5 tahun ini melihat aksi gila tersebut, kini jiwanya pun semakin terpengaruh, dan benih-benih psikopat mulai menjiwai kepribadian si bocil itu. Karena hampir 5 tahun berlalu si Graham ini telah mendoktrin Martin agar Martin bisa menjadi seperti dirinya, dan setelah itu Graham pun mulai menyiksa para korbannya dengan begitu menyeramkan. Dan ketika Allison pun berkeliling dengan pamannya, ia pun bercerita tentang seorang anak laki-laki yang dia lihat di sebuah gedung tua kemarin. Lalu Jonathan yang mendengar itu pun menjelaskan kepada Allison tentang gedung tua itu. Seperti yang aku ceritakan di awal, gedung tua tempat Graham tinggal itu dulunya adalah tempat penyembelihan binatang. Karena tempat itu dulunya milik almarhum ayahnya Graham, dan karena Graham tidak ingin meneruskan usaha ayahnya itu, akhirnya gedung itu menjadi nganggur cuy tak berguna. Oleh sebab itu karena mendapatkan tekanan dari beratnya kehidupan yang ia alami, akhirnya dengan terpaksa Graham pun berusaha meneruskan bisnis ayahnya itu. Namun bisnis itu harus bangkrut karena manajemen yang sangat buruk,
semenjak dipegang Graham dan karena mental Graham yang telah rusak akibat tekanan dari kehidupan itu pun akhirnya dia pun gila membabi buta. Dan seperti biasanya hari demi hari Graham itu selalu menculik para wanita, untuk dijadikan bahan kesenangannya, dan aktivitas itu selalu disaksikan oleh Martin si bocil itu. Pokoknya cuy setiap hari, mereka selalu seperti itu aja terus-menerus. Dan di sisi lain saat Ellison pun dia pun diajak jalan-jalan oleh William dengan mobil William, mereka pun berdua terlihat santai di tempat ini. Ya gitulah cuy muda-mudi kan suka banget kalau santai di tempat sepi ya kan. Tapi sayangnya, aksi mereka pun harus terhenti karena mereka berdua dipergoki oleh pamannya Ellison saat itu juga. William pun yang sudah merasa kentang, akhirnya harus menahan konaknya saat itu juga, karena Ellison itu pun langsung dibawa pergi oleh pamannya itu. Keesokan paginya Ellison pun kembali menjalankan kegiatannya, yaitu jogging sambil berkeliling di desa tempatnya tinggal. Dia pun pamit ke bibiknya itu untuk keluar seketika. Namun pas lagi enak-enaknya jogging, tiba-tiba Ellison pun melihat bocil tersebut di balik jendela gedung itu lagi. Ellison pun seketika ingin menghampirinya, namun sesaat ketika Ellison mau masuk gedung itu, tiba-tiba Graham pun keluar dengan mobil tuanya untuk mencari korban selanjutnya, dan Ellison yang tahu hal itu seketika sembunyi di tempat itu. Lalu sesaat Graham sudah pergi Ellison pun masuk ke gedung tersebut, namun setelah ia masuk, Ellison pun langsung melihat Martin dan ingin mengejarnya, tapi ia pun malah berlari. Ellison yang mengejarnya ia pun melihat benda-benda aneh dan misterius di dalam gedung tersebut, dan benda itu adalah kiranya alat yang biasa digunakan Graham untuk menyiksa para korbannya. Lalu Ellison pun di tempat itu juga melihat koran daftar orang hilang yang menjadi korban Graham, termasuk anak hilang yang diculik oleh Graham 5 tahun yang lalu, yaitu si Martin. Melihat hal itu Ellison pun berniat membawa Martin untuk keluar dari gedung itu. Namun saat Ellison lengah tiba-tiba Graham yang telah pulang dia pun langsung memukul Ellison hingga akhirnya pingsan, dan Graham pun langsung berkata, "Korban baru nih, bagus Martin, kamu benar-benar anak yang sangat good sekali." Sambil melihat si Martin pun berkata dalam hati, "Iya pastilah siapa dulu, aku gitu." Namun setelah sadar dari pingsannya itu, Ellison itu pun diikat lagi seperti korban-korban sebelumnya. Sementara di sisi yang lainnya Jonathan dan Karen bibiknya itu sangat khawatir, karena semalaman keponakannya itu tak kunjung pulang, dan Jonathan yang khawatir itu pun berniat untuk mencarinya. Di sini William juga tidak melihat Ellison semalaman, dia pun juga berniat mencari Ellison, namun di sepanjang pencariannya itu, Jonathan tak kunjung menemukan Ellison. Lalu Jonathan itu pun berniat mencarinya di gedung tua itu, dan Ellison yang mendengar suara pamannya pun, ia bermaksud teriak, supaya pamannya itu mendengar suaranya, dan karena juga Jonathan mendengar suara Ellison, dia pun berniat masuk ke dalam gedung itu namun tiba-tiba Graham pun menembak Jonathan dengan senjatanya. Dan di sini Ellison yang suaranya sangat ribut itu pun, biar tak terdengar dari luar akhirnya Graham pun memasukkan Ellison ke dalam ruangan pendingin yang tetap suara, sehingga orang di luar tidak lagi mendengar teriakan dari Ellison. Dan setelah berapa saat, William yang melihat mobil Jonathan itu pun, dia akhirnya berhenti di halaman gedung tua itu, dan karena penasaran William itu pun juga ikutan masuk ke dalam gedung itu. Lalu setelahnya masuk, William pun dikagetkan dengan melihat Ellison yang terkurung di dalam ruangan pendingin itu. Melihat hal itu seketika William bergegas untuk mengeluarkan Ellison. Namun sayangnya Graham yang melihat aksi itu, dia pun langsung membunuh William tepat di hadapan Ellison, dan sementara itu Ellison yang masih terkurung di ruangan pendingin dia pun berusaha untuk keluar dari tempat itu. Ketika berhasil keluar dia pun melihat Martin dengan tangan yang tertusuk pisau makan itu ia terlihat lemah, karena telah kehilangan banyak darah, akhirnya dia pun digendong dan mereka keluar dari gedung tua itu. Sementara di sisi lain itu, Graham, dia pun pergi ke rumahnya Jonathan, untuk mengantarkan mayat Jonathan ke istrinya. Tapi istri Jonathan di sini malah dibuat sekarat juga oleh Graham, dengan tusukan pisau di bagian perut kemudian Graham meletakkan jasad Jonathan itu di samping kiri, dan setelahnya itu dia pun membakar rumah tersebut. Dan Ellison yang menggendong Martin itu pun bermaksud mereka pun berniat pergi ke rumah Jonathan, untuk pertolongan. Tapi ketika sampai di rumah pamannya itu, Ellison melihat bibi dan pamannya yang telah tewas akibat ulah Graham. Dia lalu meletakkan Martin yang juga sedang sekarat di pojokan rumah itu. Lalu dia pun pergi ke kamar Wendy, dan di saat ketika Ellison bisa melihat Graham menusuk Wendy, ia pun berhasil menusuk Graham dengan tusukan membabi buta, dengan sebuah pisau dapur dan Graham pun yang masih kuat menahan rasa sakit itu. Graham pun kabur dari rumah itu, namun setelahnya saat Ellison itu lengah, tiba-tiba dia pun malah ditusuk oleh si Martin. Hingga akhirnya Ellison pun juga harus game over di rumah itu cuy. Begitu juga dengan Wendy, dan setelah Martin meninggalkan rumah Jonathan yang seisi rumahnya itu, sudah pada mati, dan dengan kondisi rumah yang terbakar, kini Martin pun kembali ke gedung tua itu, untuk menemui Graham gurunya,
Tapi ternyata Martin pun yang telah muak dengan apa yang dibuat Graham selama ini. Ia pun Martin maksudnya, membunuh Graham yang tengah sekarat itu. Dan melihat rumah Jonathan yang tengah hangus menjadi debu, begitu juga dengan mayat yang ada di dalamnya. Di sini polisi mengidentifikasinya kalau kejadian ini adalah kecelakaan rumah akibat kompor gas, sehingga orang yang ada di rumah ini tidak bisa keluar dan game over saat itu juga, di dalam rumah itu. Benar-benar identifikasi yang sangat simpel sekali. Lalu singkat cerita. 5 tahun pun telah berlalu setelah peristiwa itu, kini Martin yang telah tumbuh dewasa itu kembali melanjutkan apa yang telah dipelajarinya dari Graham gurunya itu. Akhirnya dia pun menjadi psikopat muda, penerus Graham setelahnya. Nah, ketika ada wanita muda yang masuk ke dalam gedung itu, tahu-tahu film pun berakhir. Namun di akhir film sudah dapat dipastikan, kalau nasib si wanita itu akan disiksa oleh Martin, seperti apa yang dibuat Graham kepada para korbannya. Dan memang apa yang telah diajarkan Graham selama ini Pin kepada Martin, akhirnya jiwa psikopatnya yang ada pada Martin itu, kini telah matang dan siap untuk menebar teror di desa itu, dan film pun tamat.